wabarakatuh. Jadi di sini kita mau mewawancarain narasumber kita, Bunda Lufiana Andriani. Kita akan mewawancarai tentang materi hepatitis B. Jadi pertanyaan yang pertama ya Bu, yang pertama itu virus hepatitis B itu bentuknya seperti apa? Terus bagian mana sih tubuh yang paling diserang sama hepatitis B itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke inti pertanyaan, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang hepatitis B itu apa. Hepatitis B itu virus yang berbentuk bulat. Jadi dia itu menyerangnya bagian sel-sel hati. Hepatitis B itu bagian virus yang yang secara penularan itu melalui hubungan seksual, melalui cairan darah, cairan tubuh, bisa dari ibu ke janin. Terus pertanyaan yang kedua itu gimana cara virus ini merusak tubuh dan apa bahayanya kalau misalnya dibiarkan begitu lama virus? Kalau cara merusak tubuhnya itu si virus itu masuk ke dalam tubuh. Kayak tadi itu ya, penularannya melalui hubungan seksual, melalui darah, terus melalui bayi, dari ibu ke bayi, proses persalinan. Kalau masuk ke tubuh itu dia menyebabkan peradangan. Peradangan itu inflasi ya. Pertanyaan ketiga Bu, bagaimana cara penularan hepatitis B dari penderita ke yang ditularkannya? Kalau penularannya itu, kalau dari penderita itu tadi yang saya jelaskan pertama, dari hubungan seksual. Jadi kalau misalkan si pasangannya penderita hepatitis B, dia berhubungan dengan pasangannya tanpa kondom, tanpa pengaman, misalkan itu bisa tertular. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari jarum suntik. Jarum suntik, misalkan yang suka suntikan barang gitu ya, bisa itu terkena. Dari ibu ke janin bisa melalui proses persalinan. Makanya kalau misalkan punya saudara juga, misalkan punya saudara nih, punya penyakit hepatitis B, kita sebagai keturunannya segera diimunisasi biar tidak tertular. Bisa jadi selama kita berbarengan dengan mereka bisa jadi tertular. Untuk pertanyaan keempat, apa tanda-tanda kalau kita terkena penyakit hepatitis B? Tanda-tandanya itu kalau di tanda-tanda akut hanya terlihat kuning aja di kulit. Tapi kalau dia udah kronis bisa mual, bisa muntah, bahkan bisa menyebabkan kematian. 5. Kalau sudah terinfeksi, apakah obat yang bisa bikin sembuh total atau cuma buat jaga kondisi saja? Untuk pengobatan bisa dibagi jadi dua ya. Bisa yang akut sama yang kronis. Kalau yang akut itu bisa diobatinya kadang dia dengan imunnya sendiri, jadi dengan daya tahan tubuhnya sendiri. Tapi kalau yang kronis dia harus mengikuti pengobatan selama 6 bulan. Jadi dia jangka panjang. Jadi kalau misalkan kita udah emang beresiko terinfeksi, ya itu otomatis harus melakukan vaksinasi hepatitis B. Itu saja yang dapat kita tanyakan. Makasih atas informasinya. Maaf mengganggu waktunya. Sama-sama, mungkin hanya sedikit informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik ya. Semoga kedepannya adik-adik juga udah tahu dengan informasi hepatitis B, jadi kita harus bisa menjaga ya, pergaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.